Bab 191, Bencana Bangau. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di langit biru yang biru, banyak awan melayang tanpa tujuan. Master Gu yang sudah tua itu menunggangi bangau putih itu. Di balik alis putihnya yang setajam belati, matanya menampakkan niat membunuh yang dalam. Hehehe, dengan dendamku ini, aku akan mulai membalas dendam pada keturunanmu. Dia tertawa, menatap ke bawah ke medan perang, merentangkan jarinya yang kurus dan kering, dan menunjuk ke bawah. Bangau putih di bawahnya mengangkat lehernya yang panjang dan anggun, berteriak dengan suara yang nyaring dan keras. Suara itu menyebar di langit, dan dari jauh, terdengar banyak suara balasan. Suara apa ini? Fang Yuan sedang mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi saat itu, jadi dia mendengarnya lebih dulu dan hatinya terkejut. Teriakan bangau itu terus berlanjut tanpa henti, semuanya dengan nada yang berbeda, menghasilkan suara yang sangat besar. Ini bukan lebih dari 100 tongkat, atau beberapa ribu teriakan sekaligus, itu adalah teriakan kolektif dari lebih dari 10.000 bangau terbang yang dapat menyebabkan efek seperti itu. Apakah ada kawanan burung bangau yang bermigrasi di dekat sini? Tiba-tiba, Fang Yuan merasakan bahaya yang kuat. Suara burung bangau itu menarik perhatian para Master Gu di arena, menoleh untuk melihat mereka. Apa itu di langit? Dari suaranya, kurasa itu kawanan besar burung yang bermigrasi. Beritahu semua Master Gu untuk tidak menyerang secara gegabah dan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Pemimpin klan Bai baru saja berkata, tetapi tiba-tiba dia terhenti. Matanya melebar, melihat 1, 2, 3, hampir 10.000 burung bangau di langit, berkumpul dan menyerang ke arah arena. Bagaimana ini bisa terjadi? Berjaga-jagalah, bertahanlah. Ayo kabur, ada 10.000 burung bangau di sini, pasti ada raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang serigala baru saja berakhir, sekarang kita mengalami bencana burung bangau. Ya Tuhan, Gunung Qingmao benar-benar tempat bencana. Para Master Gu mulai berkomentar, mengungkapkan keterkejutan di hati mereka saat semangat mereka goyah. Setelah akhirnya melawan gelombang serigala, bencana burung bangau muncul. 3 klan di Gunung Qingmao telah menderita kerugian besar, bagaimana mereka bisa memiliki energi berlebih untuk menghadapi kawanan burung bangau yang begitu besar. Burung bangau yang terbang melipat sayap mereka, melesat jatuh seperti hujan anak panah. Di bawah teriakan gemuruh, jeritan ketakutan, kesakitan, dan kengerian meletus sekaligus, saat segala macam cahaya meledak, bilah bulan, bola air, dan paku baja terlempar ke langit. Setelah perlawanan sesaat, lebih dari separuh Master Gu terbunuh. Bangau terbang ini seperti tukang gali, setiap kali sayap mereka mengepak, kekuatannya seperti babi hutan, dan cakar mereka tajam dan dapat memecahkan batu. Bangau biasa cukup sulit untuk dihadapi, belum lagi jumlah ratusan ribu raja binatang buas di antara mereka. Klan-klan tersebut memiliki pengalaman selama berabad-abad dalam menghadapi gelombang serigala, dan juga desa-desa kokoh yang dapat bertahan melawan mereka. Namun, di sini, itu adalah hutan belantara tanpa bangunan yang terlihat. Di mana mereka dapat menemukan sesuatu yang menyerupai benteng. Jadi, selama serangan pertama, setengah dari Master Gu meninggal. Paruh panjang bangau menembus jantung, cakar mereka mencengkeram tengkorak. Dengan kepakan sayap mereka, orang-orang akan memuntahkan darah dan terlempar, semua tulang mereka patah. Fang Yuan juga diserang. Matanya hanya bisa melihat kabut putih saat dia mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi untuk menghindari serangan mereka. Fang Yuan, bertahanlah. Kali ini, dia mendengar Gu Yuebo berteriak di belakangnya. Fang Yuan merasa bingung. Ada apa dengan Gu Yuebo ini? Ketika dia meneriakkan nama Fang Yuan tadi, nadanya aneh, seolah-olah dia bermaksud melindunginya. Sekarang dia malah berlari untuk menolong. Fang Yuan adalah rubah tua yang licik, tetapi bahkan dia tidak bisa memprediksi segalanya. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana dia bisa menduga bahwa Tai Ruonan mengira dia adalah fisik 10 ekstrim. Gu Yuebo adalah ahli tingkat 4, jadi karena burung bangau yang menyerang Fang Yuan adalah binatang buas biasa, mereka dengan mudah dibunuh atau dipukul mundur olehnya. Fang Yuan, apakah itu kamu? Gu Yuebo datang ke kabut labirin. Pikiran Fang Yuan berputar-putar di benaknya, saat ini, keadaannya sangat berbahaya, dan berada di dekat Gu Yuebo akan sangat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Jadi dia menjawab, ini aku. Gu Yuebo mendengar suara Fang Yuan, akhirnya menghela napas lega, bagus sekali. Fang Yuan,
Jangan bahas apa yang terjadi di masa lalu. Apapun yang terjadi, klan akan melindungi keselamatanmu. Ayo kembali ke desa, aku akan melindungimu saat mundur. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa desa adalah lokasi paling berbahaya bagi Fang Yuan saat ini. Namun bencana burung bangau merupakan ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan dengan desa. Setidaknya jika dia kembali ke desa, dia tidak akan langsung mati dibandingkan dengan bertahan di bawah serangan burung bangau. Fang Yuan menghela napas tanpa ragu, tolong pimpin jalan pemimpin klan, aku akan berusaha untuk mengikutinya. Namun saat ini, seekor burung bangau raksasa turun dari langit. Gu Master tua beralis putih itu duduk di atas burung bangau, nadanya dingin, tidak seorang pun bisa melarikan diri, kalian semua akan mati di sini. Fang Yuan tidak bisa melihat, tetapi mendengar Gu Yuebo di sampingnya berteriak, Gu Master peringkat 5. Jelas, pemimpin klan Gu Yue memiliki metode investigasi yang mampu menyimpulkan tingkat kultivasi orang asing itu. Fang Yuan tercengang dalam hatinya, di mana ada Gu Master peringkat 5 lainnya di sini. Gunung King Mao yang kecil ini, bukanlah lokasi yang terkenal atau penuh dengan sumber daya, mengapa semua ahli peringkat 5 berkumpul di sini? Jangan bilang, ini ada hubungannya dengan Gu Yue generasi pertama. Fang Yuan mendapat inspirasi, jantungnya berdebar kencang. Jika itu adalah bencana derek biasa, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Binatang buas liar yang terbang sulit dimanfaatkan, dan meskipun dia berada di tahap puncak peringkat 3, dibandingkan dengan peringkat 5 dia masih lemah dan tidak bisa keluar dari bahaya. Tapi sekarang Gu Master peringkat 5 lainnya muncul. Dia bukan hanya sumber bahaya ekstrim lainnya, tetapi juga kesempatan untuk keluar dari kesulitannya. Gunung King Mao saat ini, 3 ahli peringkat 5 adalah pemain penting, sisanya tidak penting. Hanya peringkat 5 yang bisa menghadapi peringkat 5. Segera, Fang Yuan memutuskan dalam hatinya. Sudah waktunya, dia harus bertaruh untuk ini. Pemimpin klan, leluhur generasi pertama telah sepenuhnya terbangun, kita akan aman jika kita kembali ke desa. Kata Fang Yuan. Apa? Gu Yuebo berteriak kaget. Keterkejutannya membuat Fang Yuan merasa tenang. Aku tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu. Selama kita kembali ke desa, kita bisa menyelamatkan hidup kita, Fang Yuan melanjutkan. Gu Yuebo adalah pria yang teguh, jadi dia membawa Fang Yuan dan bergegas menuju desa. Namun, burung bangau terbang terus mendekat, menghalangi jalan. Ratusan raja binatang dan 1000 raja binatang muncul tanpa henti. Gu Yuebo berjuang dengan nyawanya, melindungi Fang Yuan. Akhirnya dia tidak bisa lagi melanjutkan, jatuh ke dalam pengepungan burung bangau terbang. Fang Yuan dilindungi oleh Gu Yuebo, jadi dia aman. Untuk sementara waktu. Begitu waktu habis, kabut labirin menghilang. Fang Yuan mengamati medan perang, hanya untuk melihat mayat-mayat tergeletak di mana-mana, menunjukkan bahwa pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Pengorbanan para Master Gu sangat besar, tetapi kawanan burung bangau juga sangat rusak. Selain anggota tubuh manusia yang patah, ada juga mayat burung bangau di mana-mana. Bukankah ini burung bangau terbang paruh besi? Fang Yuan merasa bingung. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, karena bagaimanapun juga, binatang terbang ini bukan dari perbatasan selatan. Namun, dia tahu bahwa bangau terbang paruh besi ini berasal dari kerajaan tengah. Raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, ahli tingkat 5. Selanjutnya, Fang Yuan melihat di udara, seekor bangau raksasa mengepakkan sayapnya, mengambang. Di punggungnya, seorang lelaki tua berambut putih dengan alis putih sedang duduk dengan ekspresi dingin. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, kembali ke Gu Yuebo. Pemimpin klan Gu Yue ini sudah penuh dengan luka, tubuhnya penuh darah, berjuang dengan nyawanya. Berkali-kali dia jelas bisa menghindar, tetapi untuk melindungi Fang Yuan, dia lebih suka menderita cedera itu sendiri. Pemimpin klan, situasi saat ini tidak terlihat bagus. Para Master Gu bertarung dengan gagah berani, tetapi mereka semua terbagi ke dalam area yang berbeda oleh burung bangau terbang, mereka akhirnya akan kewalahan. Kita harus menyatukan kekuatan mereka menjadi satu. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki kesempatan untuk keluar dari ini dan kembali ke desa. Fang Yuan berkata kepada Gu Yuebo. Kau benar. Gu Yuebo melihat ke seberang medan perang, berteriak keras, semuanya, musuh ada di depan kita. Desa Gu Yue kita memiliki metode untuk menghadapi musuh, cepatlah bergabung denganku dan bunuh jalan keluar. Suara itu bergema di medan perang, menarik banyak tatapan. Apa?
Klan Gu Yue masih memiliki kartu truf untuk menghadapi peringkat 5. Mempercayainya lebih baik daripada tidak sama sekali. Saudara-saudara, ayo pergi, berkumpul dengan pemimpin klan Gu Yue. Mereka sudah putus asa, tetapi sekarang setelah Gu Yuebo mengatakannya, mereka melihat sedikit harapan. Di bawah tekanan kematian, para mantan musuh ini bersatu dan bekerja sama, dengan cepat berkumpul di satu tempat. Klan Gu Yue, hehe, kalian semua adalah keturunan saudara senior. Di atas bangau besar itu, lelaki tua beralis putih itu tertawa dingin, hendak memerintahkan bangau-bangau itu untuk mencegat, tetapi setelah berpikir ulang, ia menghentikan ide itu. Mengapa tidak membiarkan orang-orang ini melarikan diri kembali, jadi aku bisa menghabisi mereka bersama-sama. Tetapi mereka semua adalah keturunannya, jadi dalam pertempuran nanti, aku bisa menggunakan mereka untuk mengancamnya. Tetapi ketiga Master Gu tingkat 4 ini memiliki kemampuan untuk mengganggu pertempuran, aku tidak bisa membiarkan mereka tinggal, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Berpikir demikian, lelaki tua beralis putih itu menjerit aneh, menjentikkan jarinya dan mengirim 3 bola cahaya terbang. Gu apa ini? Pemimpin klan Siong pertama kali terkena bola putih itu, dan setelah ditutupi olehnya, kecepatannya turun drastis, lebih lambat dari siput. 2 pemimpin klan lainnya juga sama. Fang Yuan, cepat pergi, anggota klan Gu Yue dengarkan, kalian harus melindungi Fang Yuan dengan segala cara, dialah satu-satunya yang tahu caranya. Gu Yuebo mencoba segala cara tetapi tidak dapat menyingkirkan cincin cahaya ini, sehingga ia berteriak keras dan berbalik untuk menghadapi lelaki tua beralis putih itu. Fang Yuan berbalik, menatap pemimpin klan Gu Yue ini dalam-dalam. Tetua Fang Yuan, biarkan kami melindungimu. Sejumlah besar anggota klan Gu Yue berkumpul di samping Fang Yuan, melindunginya dari segala arah. Cahaya penyembuh serta buff kecepatan semuanya dilemparkan ke Fang Yuan. Suara tabrakan terdengar dari belakang, dan di bawah takdir mistis dan kejam, ketiga pemimpin klan yang saling membenci bekerja sama dengan erat saat ini, bertarung melawan tetua misterius dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hasil pertempuran ini, sudah diputuskan sejak awal. 3 pemimpin klan tewas satu persatu saat lelaki tua beralis putih itu menjentikkan lengan bajunya, duduk kokoh di atas bangau besar itu. Bangau-bangau terbang menelan langit saat mereka perlahan-lahan memaksa masuk ke desa Gu Yue. Desa Gu Yue kacau balau, dan tangisan sedih orang-orang terdengar di mana-mana. Sejumlah besar bangunan bambu runtuh, dan area reruntuhan penuh dengan mayat-mayat yang ditutupi kain putih. Anggota yang terluka menangis kesakitan, tergeletak di tanah saat banyak Gu Master penyembuh bekerja keras hingga ke tulang. Paviliun utama klan setengah hancur, dan alun-alun desa ditutupi lapisan air darah, ini sangat mengerikan bagi para anggota klan. Karena Tai Sueleng dan Gu Yue generasi pertama terlibat dalam pertempuran sengit, itu menyebabkan gunung-gunung berguncang. Dengan demikian, desa Gu Yue yang berada tepat di atas sangat terpengaruh. Gu Yue Yaoji yang tinggal di desa, tidak berhasil menerima Gu Yuebo, tetapi malah melihat sisa-sisa 3 klan yang terluka. Apa yang terjadi? Dia berteriak keras. Fang Yuan tidak menjawab, karena kawanan bangau di belakangnya adalah penjelasan terbaik. Ini, ya Tuhan, apakah klan Gu Yue kita akan musnah hari ini? Seketika, desa menjadi kacau sekali lagi. Kakak senior, adik kelasmu, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menemuimu. Kenapa kau tidak keluar untuk menemuiku? Orang tua beralis putih berdiri di punggung bangau, nadanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Sebelum dia selesai, di alun-alun desa, air darah menyembur keluar seperti air mancur setinggi 10 meter, dan peti mati merah terang muncul secara vertikal. Sebagai white darah, Gu Yue generasi pertama berdiri di dalam peti mati, matanya yang merah darah menatap tajam ke arah orang tua beralis putih itu. Tidak kusangka kau tidak mati, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Seperti yang diduga, Gu Master sebelumnya dihasut olehmu. Gu Yue generasi pertama berkata dengan penuh kebencian, bab 193, langkah terakhir penyelidik ilahi. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Wajah penguasa bangau langit berubah jahat dan kedua matanya berkilauan dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat dia tiba-tiba melemparkan hujan anak panah bulu. Hujan anak panah ini tidak ditujukan pada Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama telah berubah menjadi zombie berdarah, makhluk yang memiliki pertahanan yang luar biasa dan akan sulit ditembus. Anak panah bulu menghujani dan malah menembus banyak sekali Gu Master, langsung membunuh mereka. Bersamaan dengan ini,
dua cahaya putih meledak dari mata penguasa Bangau Langit. Saat dua sinar cahaya menyapu desa, kemanapun mereka pergi, bangunan bambu akan runtuh dan trotoar jalan hancur. Siapapun yang menyentuh sinar cahaya ini akan meleleh seperti salju yang bertemu sinar matahari. Ketika seorang Gu Master peringkat 5 bertindak, dia dapat langsung menciptakan korban yang sangat banyak dengan setiap gerakan. Teriakan, jeritan, dan tangisan putus asa yang menyedihkan terus-menerus bergema di medan perang seperti medley. Anak panah bulu melesat ke arah Fang Yuan, tetapi dia dengan santai meraih seseorang di sampingnya dan melemparkan orang itu ke jalur anak panah. Anak panah bulu itu menembus kepala orang ini dan berhenti. Fang Yuan kemudian berguling, menghindari serangan cakar dari Iron Beak Flying Crane. Sangat sedikit yang bisa dilakukan oleh seorang rank 3 terhadap seorang rank 5. Bahkan Bai Ningbing terus menghindar tanpa henti saat ini. Setiap kali dia terluka, Northern Dark Ice Soul fisik akan menyembuhkannya, tetapi ini juga membawanya lebih dekat ke kematian itu sendiri. Gu Master rank 5 sudah berada di puncak dunia sekuler. Berhenti, teriak Gu Yue generasi pertama. Saat dia melihat para Gu Master di depannya dibantai, hatinya terasa seperti berdarah. Dia memiliki konspirasi besar untuk membangun desa dan menyebarkan garis keturunannya, itu bukan hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Anggota klan adalah buah dari perencanaan selama berabad-abad. Tetapi sekarang, saat mereka dibantai oleh Sky Crane Lord, itu sama saja dengan menghabiskan darah jantung Gu Yue generasi pertama selama berabad-abad. Karena tidak punya pilihan lain, Gu Yue generasi pertama hanya bisa mengalahkan Raja Bangau Langit. Dia memerintahkan kelelawar darah bersayap pisau Gu dan guilotin darah untuk terbang menuju desa, mempertahankannya dari serangan Raja Bangau Langit. Raja Bangau Langit tertawa terbahak-bahak. Warisan laut darah difokuskan pada serangan dan bukan pertahanan. Dengan melakukan ini, Gu Yue generasi pertama menyerah pada keuntungannya sendiri dan menggunakan titik lemahnya untuk bertarung. Penguasa Bangau Langit sangat memahami Gu Yue generasi pertama dan mengetahui rencananya. Karena itu, ia sengaja membiarkan anggota klan Gu Yue ini pergi terlebih dahulu, lalu menyerang mereka saat itu juga. Benar saja, ia berhasil lolos dari situasi berbahaya yang dialaminya sementara Fu Yue generasi pertama merasa gelisah karena berusaha mengatasi seluruh situasi. Tidak bagus. Saat situasi terus menemui jalan buntu, Gu Yue generasi pertama tiba-tiba berteriak. Bayangan rantai besi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Bayangan ini langsung berubah dari virtual menjadi nyata, dan membentuk rantai besi panjang. Rantai ini seperti ular dan piton saat melilit Gu Yue generasi pertama, mengikat tangan dan kakinya. Kertas jimat juga perlahan muncul dan tersangkut tepat di antara kedua mata Gu Yue generasi pertama. Bang! Gu Yue generasi pertama terikat oleh rantai besi, ia tidak bisa lagi merentangkan sayapnya dan dengan demikian ia jatuh terbanting ke tanah. Pemandangan yang tidak terduga seperti itu tidak hanya mengejutkan Gu Yue generasi pertama, tetapi juga membuat penguasa Bangau Langit terkejut beberapa saat sebelum akhirnya mulai tertawa terbahak-bahak. Jadi ini adalah Gu rantai besi penekan iblis dan Gu problem nipet in the butt. Hahaha, kurasa si penyelidik ilahi itu ternyata bukan orang yang tidak berguna. Kakak seniorku yang baik, kau pasti akan mati hari ini. Kedua Gu hebat ini adalah cacing Gu utama dari keluarga Tai. Gu rantai besi penekan iblis dapat membatasi kemampuan bergerak seorang Master Gu dan dengan demikian membiarkan yang lain menginjak-injaknya. Gu problem nipet in the butt mampu mengekstrak cacing Gu dari dalam Master Gu dan menyegelnya. Tak terhitung banyaknya Gu Master jalur iblis telah ditangkap oleh Tai Sueleng melalui kedua Gu ini, dan sekarang dia telah menggunakannya pada Gu Yue generasi pertama. Kapan ini terjadi? Gu Yue generasi pertama terkejut dan juga marah. Dia mengingat kembali adegan terakhir ketika dia telah membunuh Tai Sueleng. Topeng tembaga itu telah terbang menjauh, memperlihatkan wajah persegi. Meskipun kematiannya sudah pasti, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dua mata bersinar dengan perubahan waktu dan keteguhan hati saat telapak tangannya yang berdarah menghantam dada Gu Yue generasi pertama dengan ringan. Namun, kekuatan yang dikandungnya sangat kecil sehingga Gu Yue generasi pertama sama sekali mengabaikannya saat itu. Jadi begitu, sialan, aku pasti sudah merasakannya jika aku memiliki tubuh yang hidup. Namun meskipun tubuh zombiku kuat dalam menyerang dan bertahan, ia tidak peka. Kepala Gu Yue generasi pertama dipenuhi penyesalan. Ada banyak kekurangan saat mengubah tubuh seseorang menjadi blood white. Ia seharusnya sudah mati sesuai dengan rentang hidupnya yang asli,
tetapi ia terus hidup dengan menentang surga, jadi bagaimana mungkin tidak ada harga yang harus dibayar. Hahaha, aura penguasa Bangau Langit membesar karena tawanya, lalu ia menyerang Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama hanya bisa mencoba melawan. Tentu saja, ia jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Gu rantai besi penekan iblis tidak hanya mengikat seluruh tubuhnya, tetapi bayangan-bayangan rantai besi hitam juga muncul di dalam lubangnya dan menyegelnya. Laut purba melonjak seperti air mendidih dan banyak cacing Gu terbang di sekitar lubang itu, melawan penindasan Gu rantai besi penekan iblis. Dengan ini, pengeluaran esensi purba Gu Yue generasi pertama menjadi sangat besar. Kekalahanmu sudah pasti, terimalah kematianmu. Serangan penguasa Bangau Langit datang tanpa henti, seperti ia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kepala Gu Yue generasi pertama penuh dengan luka, sementara tulang rusuknya yang pucat terlihat dan kedua lengannya terputus dari bahu oleh penguasa Bangau Langit. Ketika tampaknya penguasa Bangau Langit akan benar-benar membunuhnya, Gu Yue generasi pertama tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang tidak wajar. Yaneng, gelombang suara yang sangat menusuk telinga terkonsentrasi dan langsung menyerang penguasa Bangau Langit. Ketika penguasa Bangau Langit mendengar suara ini, dia merasa seperti baru saja bertemu dengan serangan yang sangat besar, dan dia terlempar puluhan langkah jauhnya, alis putihnya bahkan terangkat kencang dan lurus. Setelah itu, dia dengan cepat jatuh ke tanah. Darah mulai mengalir keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Suara yang tersisa menyebabkan kekacauan di dalam tubuhnya, menyebabkan darah mengalir terbalik, dia tidak bisa bergerak sama sekali untuk sesaat. Melihat kesempatan ini, banyak Master Gu melemparkan bilah bulan, peluru air, dan sebagainya dari kejauhan, tetapi semuanya diblokir oleh lingkaran cahaya pada penguasa Bangau Langit. Puluhan bangau terbang menyerbu ke arah Gu Yue generasi pertama, tetapi paruh besi mereka terasa seperti menabrak kulit baja dan tulang besi saat mereka menyerang tubuh zombie berdarah, dan patah satu demi satu. Pertahanan Gu peringkat 5 bukanlah hal yang kecil. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan Chainsaw Golden Centipede untuk menggergaji tubuh zombie Blood White selama beberapa waktu, dia mungkin tidak dapat memotong bahkan sepotong kulit pun. Saat ini, dalam pertempuran ini, hanya dua Master Gu peringkat 5 ini yang dapat saling mengancam. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk, selama esensi purba mereka tidak berakhir, yang lain hanya bisa melihat tanpa daya. Penguasa Bangau Langit melihat bahwa bangau terbang tidak dapat menyelesaikan apapun, sementara Raja Bangau terbang bertarung dengan ular piton sungai darah di kejauhan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak dapat menggerakkan apapun selain matanya dengan benar karena ki dan darahnya saling bertentangan. Dia memusatkan pikirannya pada Gu Raise Eyebrows dan Exhale, yang sangat mempercepat konsumsi esensi purba. Gu Yue generasi pertama berada di ambang kematian. Esensi purba di lautan purba miliknya dengan cepat berkurang dan begitu habis. Cacing Gu miliknya tidak akan memiliki esensi purba untuk melawan penindasan Gu rantai besi penekan iblis. Begitu ini terjadi, Gu yang terputus dari masalah akan mulai mengekstraksi cacing Gu dan menyegelnya. Itu benar-benar akan menjadi akhir. Gu Yue generasi pertama berteriak panik, cepat, bantu aku. Pegang alis dan aktifkan esensi purbamu. Ayo bantu, bantu leluhur pertama, ayo pergi. Sekelompok besar Master Gu pergi untuk membantu, tidak hanya dari klan Gu Yue, tetapi bahkan klan Bai dan Xiong. Bahkan Gu Yue generasi pertama tidak dapat memotong alis putih ini, jadi tidak mungkin metode Master Gu ini akan berhasil. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Gu Yue generasi pertama, merentangkan tangan mereka dan memegang alis putih. Mereka baru saja menyentuh alis putih, ketika beberapa alis terbelah dan melingkari pergelangan tangan, lengan, dan akhirnya meluas ke tubuh mereka. Ah! Jeritan memilukan bergema berturut-turut. Bagaimana mungkin esensi purba seorang Master Gu tingkat 2 bisa melawan esensi purba tingkat 5? Dalam waktu singkat, esensi purba mereka habis terkuras, lautan purba mereka kosong, lubang-lubang mereka benar-benar kering, lubang-lubang mereka mulai retak, sebelum akhirnya runtuh dan kolaps. Lubang itu adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia, bahkan lebih penting daripada jantung. Begitu lubang itu pecah, banyak mata Master Gu akan berputar dan kehilangan nyawa mereka di tempat. Sial, Gu Yue generasi pertama mengumpat dengan marah. Gu rantai besi penekan iblis mengencang, menusuk kulit dan daging, tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara cekikikan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kematian Tai Sue Leng,
Gu rantai besi penekan iblis ini tidak bisa mendapatkan esensi purba dari Master Gu-nya dan seharusnya tidak bisa diaktifkan. Namun, ia telah terinfeksi oleh Gu darah yang mengamuk, dan dengan demikian ia bisa menyerap esensi purba di udara. Selain itu, Gu rantai besi penekan iblis adalah Gu milik Tai Sueleng, jadi Gu itu mengandung keinginan Tai Sueleng untuk menaklukkan Gu Yue generasi pertama. Esensi purba Gu Yue generasi pertama terkuras dengan cepat, dan dia tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Banyak Master Gu yang bergegas untuk memberikan bantuan, melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melambat. Apa yang kamu takutkan? Jika leluhur pertama kalah, kita juga akan mati. Apakah kamu berharap bahwa kamu akan selamat? Teriak Fang Yuan, dia bergegas ke sisi Gu Yue generasi pertama dan meraih alis putih itu. Laba-laba serigala bumi 1000 li telah mati, dan musuh memiliki burung bangau terbang yang dapat terbang berkeliling untuk mengejar dan menyerang, tidak ada harapan baginya jika dia mencoba melarikan diri sendirian. Sebaliknya, jika dia membantu Gu Yue generasi pertama dan kedua belah pihak bertarung sampai mati, dia mungkin bisa meraup beberapa keuntungan. Alis putih itu dengan kuat mengunci pergelangan tangan Fang Yuan, lalu mengikuti lengannya dan merayap seperti tanaman merambat menuju pinggangnya. Esensi purba perak salju di celahnya dengan cepat dikonsumsi, tetapi Fang Yuan mengatupkan giginya dan bertahan. Tindakannya menjadi contoh. Master Gu lainnya terpacu dan bergegas maju berturut-turut. Ayo lakukan ini bersama, kita mungkin punya kesempatan untuk hidup. Benar, ada kekuatan dalam jumlah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita. Tangan yang tak terhitung jumlahnya menyentuh alis putih. Master Gu terus sekarat dan banyak Master Gu lainnya terus mengisi celah untuk menambah konsumsi. Hahaha, bertarung melawan peringkat 5, sungguh brilian dan menarik. Bai Ningbing juga melangkah maju. Hidup atau mati akan diputuskan oleh ini. Xiong Jiaomen juga berdiri. Fang Zheng tidak terlihat dimanapun, dia tersesat di alam liar dan tidak berhasil melarikan diri kembali ke desa. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Tidak seorang pun bisa memastikan, tetapi semuanya menjadi pertanda buruk baginya. Waktu tampaknya berjalan sangat lambat saat ini, menjadi tidak tertahankan. Seiring berjalannya waktu, banyak Gu Master yang meninggal. Beberapa Gu Master langsung menyerang Sky Crane Lord, tetapi lingkaran putih di sekelilingnya berdiri kokoh seperti Gunung Tai. Hanya Gu Master peringkat 3 yang bisa bertahan dalam pertarungan konsumsi ini. Banyak Gu Master yang mulai goyah dan mulai ragu-ragu. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Sky Crane Lord tersenyum muram dan berkata, kemenanganku sudah pasti, kalian semua akan mati. Ada celah yang terlalu besar antara peringkat 3 dan peringkat 5. Peringkat 4 akan dapat memengaruhi situasi, tetapi 3 pemimpin klan peringkat 4 telah dibunuh oleh Sky Crane Lord. Gu Yue generasi pertama diikat oleh rantai besi sementara alis putihnya juga melingkar di sekelilingnya dan problem nipet in the bud Gu di dahinya bergoyang, sudah sangat sedikit esensi purba yang tersisa di celahnya. Tiba-tiba problem nipet in the bud Gu mengeluarkan cahaya kuning samar dan perlahan mengeluarkan bola cahaya kuning dari lubang Gu Yue generasi pertama. Cahaya kuning ini lebih besar dari kepalan tangan tetapi lebih kecil dari baskom. Perlahan-lahan melayang turun ke tanah, dan hanya sedikit cahaya kuning yang tersisa. Gu yang tampak seperti tengkorak kristal muncul. Gu itu seperti tengkorak anak kecil yang bisa muat di telapak tangan, dan tengkoraknya seperti kristal yang dipenuhi garis-garis darah kemerahan. Tengkorak darah Gu, setelah ratusan tahun, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Sky Crane Lord melihat dari kejauhan dan menangis bahagia, dia sangat terharu. Catatan, masalah ditangani sejak awal, Gu. Nama Gu ini adalah ungkapan yang berarti, menyelesaikan masalah dari akarnya sendiri. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Gu Yue generasi pertama mengepalkan taringnya yang berdarah begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Tiba-tiba, bola cahaya lain ditangkap oleh jimat kuning dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bola cahaya taiji hitam dan putih yang bergantian. Dua cacing Gu yang aneh berputar-putar dan saling mengejar di dalam bola cahaya ini. Saat bola cahaya taiji terus berputar, mereka tampaknya membawa jejak dao besar, mengejutkan banyak Master Gu. Gu apa ini? Bai Ningbing dan banyak lainnya bingung. Ini benar-benar peringkat 4. Mata Fang Yuan terfokus dalam konsentrasi. Gu rotasi yin yang, teriak penguasa bangau langit, wajahnya dengan jelas menunjukkan keterkejutannya.
Dia tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Kakak seniorku yang baik, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah menemukan Gu yang begitu baik. Hahaha, kau sebenarnya ingin kembali menjadi manusia, tetapi sayang sekali, rencanamu telah kuhancurkan. Gu Yue generasi pertama dengan cemas menggerakkan kakinya dan menggeram, dia benar-benar kehilangan sopan santunnya. Baik itu Gu tengkorak darah atau Gu rotasi yin yang, keduanya sangat penting bagi rencananya yang berlangsung selama 1 milenium. Sekarang, keduanya disegel dan diekstraksi, semua rencananya yang susah payah hampir lenyap menjadi asap sekarang. Senyum penguasa Bangau Langit berubah lebih gembira, keinginannya untuk membalas dendam sepenuhnya terpuaskan dengan melihat ekspresi Gu Yue generasi pertama ini. Cahaya kuning lain yang ditangkap jatuh ke tanah, itu adalah Gu berwarna merah tua dan tampak seperti bola air yang tembus cahaya. Saat melihat Gu ini, Gu Yue generasi pertama tiba-tiba menghentikan perlawanannya, dia sangat gembira. Dia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya saat dia berteriak, cepat, hancurkan cacing Gu ini. Beberapa Gu Master segera bergerak maju setelah mendengar ini dan menggunakan serangan mereka. Gu ini telah disegel oleh problem nipet di Bat Gu, menghentikan Gu Yue generasi pertama dari mengaktifkannya dengan pikirannya. Ada lapisan cahaya kuning di permukaan yang membawa jejak, itu hanya bisa dibuka segelnya oleh Tai Sue Leng atau dengan menggunakan beberapa cacing Gu khusus. Namun, Gu ini adalah Gu yang bisa dibuang dan istimewa karena perlu dihancurkan untuk diaktifkan. Beberapa Gu Master melakukan gerakan mereka, jejak cahaya kuning itu hanyalah cacing Gu penyegel dan tidak memiliki kekuatan pertahanan apapun. Setelah beberapa serangan, jejak cahaya kuning itu runtuh, menghancurkan cacing Gu yang disegel bersamanya. Dengungan, teriakan lembut bergema, dan cahaya darah mekar, tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi perisai bulat dalam beberapa saat. Gu Yue generasi pertama berada di dalam perisai, sementara Sky Crane Lord berada di luar. Jangkauan perisai merah darah itu adalah 6 mu, dan Bai Ningbing dan Fang Yuan sama-sama berada di dalam perisai, sedangkan Xiong Jiaomen dan beberapa yang lain berada di luar. Bagian yang paling menggembirakan adalah bahwa alis putih itu langsung terpotong menjadi 2 bagian oleh perisai ini. Dengan hancurnya alis putih itu, Fang Yuan dan yang lainnya memulihkan kendali atas tubuh mereka. Aura perisai ini mencapai peringkat 5, tetapi mengapa itu menyerupai Gu bunga langit tirai air? Fang Yuan bingung, dia belum pernah melihat Gu ini sebelumnya. Penguasa Bangau Langit dipisahkan oleh perisai ini, dan dia terhuyung-huyung sebelum tertawa dingin. Kakak senior, gerakan yang bagus sekali. Kamu benar-benar dapat melakukan serangan balik dan menghancurkan Gu angkat alis dan hembuskan nafasku. Sayang sekali pertahanan sepele seperti itu tidak akan berhasil melawanku. Kamu hanya memperpanjang kekalahanmu yang akan segera terjadi dengan melakukan ini. Gu Yue generasi pertama malah tertawa keras. Kakak junior, bagaimana kalau mengujinya sendiri? Itu niatku. Niat membunuh melintas di mata penguasa Bangau Langit, bangau terbang yang tak terhitung jumlahnya dan anak panah bulu melesat ke arah perisai, sementara matanya juga memancarkan sinar putih pada saat yang sama. Namun, perisai darah itu masih tak tergoyahkan dan tetap stabil seperti sebelumnya. Wajah penguasa Bangau Langit berubah sangat gelap saat dia menghentikan serangannya. Gu apa ini? Gu Yue pertama-tama mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa, biarkan aku mengajarimu. Ini adalah Gu hasil fusi pribadiku, Gu bunga langit tirai darah. Gu bunga langit tirai air, Gu tingkat 4, dapat memblokir serangan Gu tingkat 5. Gu ini berada di tingkat 5 dan memiliki pertahanan yang bahkan lebih kuat. Gu bunga langit tirai air mencegah pemiliknya masuk dan keluar, tetapi Gu bunga langit tirai darah ini membiarkanku keluar. Adik junior, jangan tidak sabar, kau bisa menyerang dengan perlahan, gunakan semua kekuatanmu. Tunggu saja sampai aku pulih, lalu aku akan keluar dan memenggal kepala anjingmu, ahaha. Dasar pencuri, teruslah membual. Penguasa Bangau Langit dalam kekacauan, dia memiliki segalanya dalam genggamannya sebelumnya, tetapi untuk berpikir Gu Yue generasi pertama mampu memulihkan beberapa posisi dan situasinya berubah menjadi jalan buntu lagi. Dia menyerang dengan gila dan sangat ganas, membunuh semua Gu Master di luar perisai termasuk Xiong Jiaomen. Namun, di dalam Blood Curtain Sky Flower Gu, semuanya tenang dan sunyi. Perisai darah itu stabil seperti Gunung Tai, dan kelompok Gu Master di dalam perisai merasa lega. Leluhur pertama memang pahlawan yang tak tertandingi. Kita akhirnya diselamatkan.
Leluhur pertama akan menunjukkan kekuatan ilahinya dan orang ini pasti akan dikalahkan. Ini adalah kekuatan Gu Master peringkat 5. Aku benar-benar masih hidup. Di depan kekuatan seperti itu, para Gu Master bersorak dan berteriak. Sebaliknya, Bai Ningbing mendengus, kematiannya sudah pasti karena bakat luar biasa 10, tetapi kebuntuan ini mengurangi kemegahannya dan dia tidak senang karenanya. Penguasa Bangau Langit terus menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil. Pada suatu saat, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia telah terbangun. Kata-kata Gu Yue generasi pertama dimaksudkan untuk menghasutnya agar menyerang Gu Bunga Langit Tirai Darah dan menyia-nyiakan esensi purbanya. Jika dia tidak salah, Gu Bunga Langit Tirai Darah ini memiliki efek yang sama dengan Gu Bunga Langit Tirai Air. Harga fusinya sangat tinggi dan termasuk dalam kategori sekali pakai, tetapi memiliki pertahanan yang tinggi, meskipun dengan durasi yang ditetapkan. Itu akan secara otomatis menghilang setelah jangka waktu tertentu. Saat memikirkan ini, penguasa Bangau Langit duduk bersila, lalu mengeluarkan 2 batu purba dan menjepitnya, mulai memulihkan esensi purbanya. Bantu aku, kamu hanya akan memiliki kesempatan hidup dengan membantuku. Batu purba, aku membutuhkannya dalam jumlah banyak. Gu Yue generasi pertama berteriak. Para Gu Master di sekitarnya segera mengeluarkan batu-batu purba dan menumpuknya di sekelilingnya. Gu Yue generasi pertama membuka mulutnya yang berdarah lebar dan menghirup dalam-dalam, menghisap batu-batu purba itu ke dalam mulutnya. Krek, dia mengunyah batu-batu purba itu, sejumlah besar esensi purba alami dituangkan ke dalam lubang mulutnya. Melihat ini, penguasa Bangau Langit menjadi cemas dan mulai berteriak, jangan berikan padanya, dasar bodoh. Begitu dia memulihkan gerakannya, dia akan membunuh kalian semua dan menggunakan darah kalian untuk meningkatkan bakatnya. Kalian sendiri yang menyebabkan kehancuran. Menggunakan taktik tingkat rendah seperti itu untuk menabur ketidakpercayaan, sungguh konyol. Cepat, pencuri tua ini menyuruh kita untuk tidak memberikannya, jadi kita perlu memberikan lebih banyak batu purba. Semuanya tergantung pada leluhur tuan. Para Gu Master menyediakan batu-batu purba dengan murah hati dan segera, sejumlah besar batu purba memasuki mulut Gu Yue generasi pertama. Fang Yuan dan Bai Ningbing menyaksikan dengan acuh tak acuh dari samping. Tubuh normal tidak akan mampu menahan sejumlah besar esensi purba yang mengalir ke dalamnya, tetapi tubuh zombie darah White Gu Yue generasi pertama sangat kuat dan kokoh. Esensi purba di laut purbanya mulai meningkat dengan cepat. Gu rantai besi penekan iblis menjadi lebih lemah, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi genangan darah, itu benar-benar mati. Dengan ikatan yang hilang, Gu Yue generasi pertama meraung panjang dan mengaktifkan Gu Vital darah White-nya. Sejumlah besar darah diserap ke dalam tubuhnya, dan dalam beberapa saat, lengannya yang kuat tumbuh kembali dengan cakar setajam pisau. Dia tertawa terbahak-bahak lalu berdiri. Pada saat yang tepat ini, Gu Problem Nipet in the Butt di dahinya juga berubah menjadi genangan darah dan benar-benar menghilang. Sepertinya surga tidak menginginkanku mati. Gu Yue generasi pertama mendongakkan kepalanya dan tertawa. Kami meminta leluhur pertama untuk memenggal kepala pencuri tua ini. Begitu leluhur penguasa bergerak, dia pasti akan berhasil. Kelompok Gu Master sangat gembira. Tawa Gu Yue generasi pertama berangsur-angsur berhenti, dan api menyala di matanya saat dia berbicara dengan tenang. Tentu saja, aku akan membunuh musuhku. Tapi sebelum membunuhnya, aku masih punya sesuatu yang harus kulakukan. Tidak bagus. Jantung Fang Yuan tiba-tiba berdegup kencang saat mendengar nada suara itu, dan dia diam-diam bergerak ke tepi luar kelompok. Orang-orang di sampingnya bingung dengan ini tetapi mereka masih dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi. Kami tidak yakin apa yang harus dilakukan leluhur pertama, tetapi kami akan melayani leluhur dengan kemampuan terbaik kami. Gu Yue generasi pertama mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, yang harus kulakukan adalah mengambil nyawa kalian. Apa? Kerumunan menjadi pucat karena terkejut. Namun, Gu Yue generasi pertama tidak ragu untuk bergerak. Squelch, cakarnya langsung menembus seorang Gu Master peringkat 3 di dekatnya. Ketika dia menarik kembali telapak tangannya, ada jantung yang berdenyut di sana. Gu Master ini adalah anggota klan Gu Yue, dan ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan saat ini. Dia berteriak keras, darah menyembur keluar seperti air mancur saat dia jatuh dengan kepala menghadap ke atas. Darah yang bagus, tidak boleh disia-siakan, seru Gu Yue generasi pertama. Dengan perubahan pikirannya, Gu tengkorak darah terbang dan membuat satu putaran di sekitar tubuh Gu Master ini.
Mayat Gu Master berkedut, dan semua darah di dalam dirinya diekstraksi oleh Gu Tengkorak Darah, masuk ke dua rongga matanya yang kosong. Setelah Gu Tengkorak Darah meminum isinya, garis-garis darah di tengkorak kristalnya menjadi lebih cerah. Leluhur pertama, kamu. Saat kelompok itu mundur dengan sekuat tenaga, seseorang berteriak. Berisik, sosok Gu Yue generasi pertama melintas dan muncul di depan orang ini, membelah tubuhnya menjadi dua dengan pisau. Darah menyembur keluar dan diserap oleh tengkorak darah Gu. Leluhur pertama, dasar binatang tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena batu purba kita, bagaimana mungkin kau masih punya kekuatan bertarung? Leluhur pertama ini bukan orang baik, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Benar, ada kekuatan dalam jumlah, Dota. Pembantaian berdarah pun terjadi. Gu Yue generasi pertama adalah puncak peringkat 5 dan dia telah sepenuhnya memulihkan esensi purbanya. Para Master Gu ini hanya peringkat 1, peringkat 2 atau paling banyak peringkat 3, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingannya. Dan Blood Curtain Skyflower ini terpisah dari dalam dan luar, membentuk ruang tertutup. Hanya tuannya, Gu Yue generasi pertama yang bisa keluar. Namun, begitu dia keluar, dia tidak bisa masuk lagi, dia harus menghancurkan Blood Curtain Skyflower atau menunggunya menghilang. Kelompok Gu Master tidak dapat melarikan diri, mereka mencoba melawan tetapi dikalahkan dan dibunuh oleh Gu Yue generasi pertama. Kecuali Gu Master klan Bai dan klan Xiong, dia membunuh setiap anggota klan Gu Yue dan menggunakan Blood Skull Gu untuk menyerap darah. Setelah membunuh beberapa ratus, Blood Skull Gu peringkat 4 berkilau merah, karena telah mencapai batas yang dapat diserapnya. Gu Yue generasi pertama tertawa keras dan memanggil Blood Skull Gu. Blood Skull Gu datang ke arahnya dan melayang di atas kepalanya. Hari ini, saat ini, perencanaanku yang sulit selama berabad-abad akhirnya membuahkan hasil. Dia menghela napas lega. Pada saat ini, Blood Skull Gu membuka mulutnya yang tertutup rapat dan memuntahkan air mancur darah. Air mancur darah itu tidak memiliki bau amis darah, tetapi malah mengeluarkan aroma manis yang menenangkan. Air mancur darah ini mengalir dari atas Gu Yue generasi pertama dan membasahinya sepenuhnya. Namun, yang aneh dan misterius adalah tidak ada setetes pun air mancur darah yang menyemprot ke tanah. Semua darah menempel di tubuh Gu Yue generasi pertama, lalu perlahan-lahan meresap ke dalam, akhirnya mencapai lubang. Gu Yue generasi pertama berdiri di tempat, dia terdiam dan menundukkan kepalanya saat dia menghargai momen ini. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, "Kakak-kakak, bakatku telah meningkat, bakatku benar-benar meningkat." Seluruh Gu Master gemetar. Di luar perisai darah, Sky. Clan Lord menunjuk ke arah Gu Yue generasi pertama dan berteriak dengan marah, "Kembalikan Gu Tengkorak Darahku kepadaku." Bab 195, kalau begitu, biarkan aku menjadi iblis. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Generasi pertama Gu Yue tertawa dengan lebih gembira, tiba-tiba, dia berhenti tertawa dan berbalik ke arah Tuan Bangau Langit, berbicara dengan suara yang dipenuhi kebencian, "Adik junior, kau tidak pernah mengira akan ada hari seperti ini, kan? Kita berdua adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh guru. Namun sejak muda, guru selalu memanjakanmu lebih. Mengapa? Bukankah itu karena bakatmu adalah kelas A dan bakatku hanya kelas C? Tentu saja, dengan bakat kelas A-mu, kultivasimu berkembang jauh lebih cepat. Tahukah kau, dengan bakat kelas C-ku, seberapa banyak keringat dan usaha yang harus kulakukan dibandingkan denganmu, hanya untuk dapat menyamai kecepatanmu. Meskipun kita disebut bangau kembar jalan kebenaran, kau selalu menjadi yang utama dan aku yang kedua. Kau seperti bintang yang paling terang, hanya karena kau adalah seorang jenius kelas A. Bahkan keberuntunganmu bagus dan kau memperoleh salah satu warisan sejati leluhur Laut Darah. Gu Tengkorak Darah dapat memurnikan darah kerabat yang terbunuh dan menuangkannya ke dalam lubang, meningkatkannya. Tahukah kau seperti apa suasana hatiku saat itu? Aku berpikir siang dan malam, memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu Gu Tengkorak Darah adalah satu-satunya harapanku, dengan itu, aku dapat mengubah hidupku, mengubah takdirku. Tapi itu milikku, milikku. Tuan Bangau Langit sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya berulang kali. Ya, itu milikmu. Gu Yue generasi pertama mengangguk, bakatmu hebat dan keberuntunganmu juga hebat. Jelas, kita memulai pada saat yang sama, membunuh musuh bersama-sama, tetapi surga hanya menghargaimu, memberimu warisan sejati. Tahukah kau,
Ketika aku melihat ekspresi banggamu dan mendengarkanmu berbicara tentang rencana masa depanmu, ketika aku memaksakan diri untuk tersenyum, aku tiba-tiba menyadari. Langit telah berpihak padamu, memberimu bakat tingkat A dan warisan lautan darah sejati. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bakat tingkat C yang tidak berarti, jadi bagaimana aku bisa berhasil hanya dengan mengandalkan diriku sendiri? Aku hanya bisa merebut, merampok, mengubah apa yang bukan milikku menjadi milikku. Nasib yang telah direncanakan surga untukku adalah membiarkanku tunduk pada seseorang, membuatku menjadi bayangan di belakang yang lain. Tapi aku marah, atas dasar apa dia menempatkanku di bawah dan kau di atas. Gu Yue generasi pertama benar-benar tampak menangis dan merintih di akhir. Penampilan zombie Blood White sangat mengerikan, dan ditambah dengan suara aneh ini, siapapun yang mendengarnya akan merasakan dingin yang meresap ke tulang mereka. Karena surga tidak berpihak padaku, guru tidak mencintaiku, orang lain tidak menghargaiku, aku hanya bisa lebih mencintai diriku sendiri, aku hanya bisa lebih menghargai diriku sendiri, aku hanya bisa lebih mengandalkan diriku sendiri. Aku hanya bisa berusaha lebih keras, aku hanya bisa mengambil lebih banyak risiko, aku hanya bisa mengerahkan diriku lebih banyak. Hanya dengan begitu aku bisa berhasil. Namun jalan yang benar berbicara tentang kode moral, etika, persahabatan, kualifikasi, hierarki. Aku hanyalah seorang yang sendirian, bukan siapa-siapa tanpa latar belakang, tanpa bakat, dan tanpa sumber daya. Jadi katakan padaku, bagaimana aku bisa berhasil? Dengan jalan yang benar, aku hanya bisa membiarkan diriku dieksploitasi dan diganggu, aku hanya bisa mengagumi para guru muda dan jenius ini. Bahkan jika aku terus meningkatkan kualifikasiku hingga aku tua, aku hanya akan mencapai kesuksesan yang sangat kecil. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang omong kosong. Hanya dengan menjadi iblis, mengabaikan etika, persahabatan, aturan sosial, dan membayar harga yang sangat mahal, aku bisa menempuh jalan lain di antara duri dan semak berduri, jalan yang menjadi milikku sendiri. Jadi, aku bersekongkol melawanmu, merebut warisan sejati lautan darahmu, dan menjadi iblis. Haha, dan aku pun menjadi iblis. Aku pun menjadi iblis. Aku pun menjadi iblis. Suara itu bergema di dalam perisai darah. Di luar perisai, Tuan Bangau Langit sedang dalam suasana hati yang tenang dan muram. Gu Yue generasi pertama perlahan berhenti tertawa, lalu mulai membunuh lagi. Sejumlah besar Master Gu terbunuh, darah mereka diserap oleh Gu tengkorak darah dan terkonsentrasi ke dalam air mancur darah, mengalir ke lubang Gu Yue generasi pertama dan meningkatkan bakatnya. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak esensi purba yang dapat disimpan di lubang itu. Saat Gu Yue generasi pertama membunuh semakin banyak anggota klan Gu Yue, bakatnya terus meningkat. Setelah mengunyah batu purba, esensi purbanya meningkat dan kekuatan bertarungnya menjadi lebih kuat. Di luar perisai darah, Lord Skycrane terbakar oleh kecemasan, tetapi Blood Curtain Skyflower seperti jurang yang dalam, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendesah. Dia telah mencoba mencegahnya, tetapi dia hanya bisa menyerah. Seiring berjalannya waktu, hanya ada beberapa orang yang tersisa di dalam perisai darah. Bocah, kamu mencuri Heavenly Essence Treasure Lotus. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kejahatanmu, serahkan dengan patuh dan hidupmu akan diselamatkan. Gu Yue generasi pertama berjalan mendekat selangkah demi selangkah, niat membunuhnya dengan kuat mengunci Fang Yuan. Fang Yuan tahu peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis, tetapi ekspresinya tidak berubah dan malah mencibir, hanya anak-anak berusia 3 tahun yang mungkin tertipu oleh omong kosongmu. Aku akan menghancurkan Heavenly Essence Treasure Lotus jika kamu mendekat. Kamu harus tahu bahwa aku telah memurnikan Gu ini dan dapat dengan mudah membuatnya hancur sendiri dengan pikiran. Terserah kamu. Langkah Gu Yue generasi pertama melambat, lalu dia dengan tegas dan cepat menekan ke arah Fang Yuan. Bocah, kau punya nyali dan kau juga pintar. Kau memang keturunanku, aku akan mengambil darahmu dan menggunakannya untuk meningkatkan bakatku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya, aku menggunakan Gu golongan darah untuk memurnikan garis keturunan darah pewarisku, untuk mencoba dan mengeluarkan keturunan dengan fisik Ancient Moon Desolate Yin. Selama aku menyerap darah seorang jenius seperti itu, aku akan dapat meningkatkan bakatku dengan tajam hingga 99% bakat kelas A. Petik 2. Jika memang begitu, aku bisa saja membiarkan kalian pergi, tetapi sayangnya keberuntunganmu tampaknya tidak baik.
Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah dipaksa. Jika Heavenly Essence Treasure Lotus mati maka biarlah, tetapi kau pasti akan mati. Kata-katanya bahkan belum selesai ketika kedua sayap di punggungnya mengepak, mendorongnya ke depan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Fang Yuan. Gu Yue generasi pertama membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Dalam sepersekian detik itu, pupil mata Fang Yuan mengecil, dan bulu kuduknya berdiri saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Namun, bagaimana mungkin mudah untuk menghindari ahli peringkat 5? Cakar Blood White hampir mengenainya, tetapi tiba-tiba sebuah tangan es menusuk dari sisinya. Bang! Terdengar suara benturan, dan tangan es itu hancur dan aura dingin berhamburan kemana-mana. Gu Yue generasi pertama harus mundur selangkah. Bai Ningbing. Fang Yuan terkejut ketika dia berbalik untuk melihat orang yang telah menolongnya. Bai Ningbing menarik kembali lengannya yang patah, dan udara dingin berhembus keluar dari lukanya dan langsung mengembun menjadi tangan es baru seperti sebelumnya. Hanya saja tidak ada daging di tangan itu, dia sudah mencapai batas umur dari 10 bakat ekstremnya. Tidak kusangka aku bisa mengalami kematian yang begitu hebat. Sayang sekali aku tidak akan bisa melihat akhir dari pertempuran ini. Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba tersenyum dan menatap Fang Yuan dengan pupil matanya yang biru tua. Fang Yuan, kau dan aku adalah orang yang sama. Kematianku sudah pasti, tetapi akan sangat disayangkan jika kau juga mati. Jadi aku akan melindungimu, tetapi aku punya syarat. Bai Ningbing mungkin hanya seorang Master Gu tingkat 3, tetapi saat kematiannya mendekat, kekuatan bertarungnya terus tumbuh tajam seperti air mancur. Harapan terakhir untuk menang melawan Gu Yue generasi pertama adalah dia. Syarat apa? Tatapan Fang Yuan berkilat. Bai Ningbing merentangkan kedua tangannya seperti sedang memeluk dunia. Mengenakan gaun putih, serasi dengan rambutnya yang seputih salju dan alisnya yang tajam, dia berkata, hiduplah untukku dan saksikan berbagai keajaiban dunia ini. Pada saat itu, Fang Yuan tersentuh secara emosional. Pria ini, Fang Yuan menatap Bai Ningbing dan dia merasa seperti sedang melihat dirinya yang lebih muda di kehidupan sebelumnya. Kata-kata Bai Ningbing mungkin terdengar seperti omong kosong, tetapi itu tulus. Mungkin, orang biasa tidak akan pernah mempercayainya, tetapi Fang Yuan memahami makna mendalam yang terkandung dalam kata-kata ini. Bai Ningbing adalah seorang jenius top, bakatnya menantang surga dan umurnya sangat pendek. Dia telah menemukan jalannya, dan menemukan keyakinannya. Dia tidak takut mati tetapi dia enggan meninggalkan dunia ini. Dia memiliki penyesalan, tetapi dalam situasi ini di mana dia tidak memiliki alternatif lain, dia hanya bisa mempercayakannya kepada Fang Yuan. Oh, itu benar-benar tubuh jiwa es gelap utara. Cek, sangat disayangkan bahwa kamu bukan keturunan dari garis keturunanku, jika tidak, mereka tidak perlu mati. Gu Yue generasi pertama tersenyum jahat. Tetapi kamu ingin menghalangiku dengan mengandalkan tubuh jiwa es gelap utara ini. Naif sekali, sosoknya menghilang dan muncul tepat di depan Bai Ningbing. Boom, terdengar suara ledakan, dan keduanya saling bertukar pukulan. Gu Yue generasi pertama terdorong mundur 2 langkah sementara seluruh tengkorak Bai Ningbing dan sebagian besar tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, pada saat berikutnya, kresek, kresek, udara dingin merasuki area tersebut, es dan embun beku mengembun bersama untuk kembali tumbuh keluar dari tubuh dan tengkorak. Bai Ningbing bangkit kembali. Apa? Gu Yue generasi pertama mendapat kejutan dalam hidupnya. 10 bakat ekstrim jarang terlihat dan ini adalah pertama kalinya ia menghadapi satu. 2 orang saling bertukar pukulan lagi. Pada akhirnya, tingkat kultivasi Bai Ningbing lemah dan ditekan dengan kuat dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga situasinya tampak sangat buruk. Namun, tidak peduli bagaimana Gu Yue generasi pertama membunuhnya, ia tidak mati. Pada saat ini, tubuh jiwa es gelap utara Bai Ningbing hampir menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka akan membeku kembali ke keadaan semula dalam hitungan detik. Gu Yuebo menjadi lebih marah dan juga takut, dan ia dengan gila-gilaan meningkatkan serangan ofensifnya. Bai Ningbing secara bertahap kehilangan semua warna kehidupan, berubah menjadi manusia es yang bergerak. Bahkan rambut putihnya telah berubah menjadi es tipis. Waktunya akhirnya tiba, kematian sedang turun pada saat ini. Kecemerlangan tak terbatas di alam fana, sampai ke ujung dunia, langit dan lautan membentang di luar. Saat angin meniup abuku kembali ke bumi, itu tak tertandingi oleh bulan yang bersinar dalam pantulan air.
Bai Ningbing membacakan sebuah puisi sambil tersenyum tipis. Sejak saat itu, ekspresi wajahnya membeku. Ada embusan angin dingin dan kabut seperti embun beku tiba-tiba naik. Kresek, sejumlah besar es mulai menyebar dari bawah kakinya, lalu gletser naik seperti kelahiran gunung. Es megah yang bergelombang itu bagaikan tanah longsor, bagaikan tsunami, bagaikan naga yang berguling-guling di atas ombak, saat menghantam Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama terkesiap dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Rambut merah di kepalanya berdiri tegak, kabut darah mengepul dari sekujur tubuhnya, dan sejumlah besar guilotin darah dan Bladewing Bloodbath Gu dikirim untuk menghantam gletser dalam upaya memperlambatnya sedikitpun. Pada akhirnya, dia masih ditekan oleh gletser, terkurung dan ditelan. Gletser yang sangat besar itu memenuhi seluruh perisai darah, tetapi tidak menyentuh Fang Yuan karena dia berada di ruang kecil yang sengaja ditinggalkan oleh Bai Ningbing. Bang! Blood Curtain Skyflower meledak dengan suara lembut. Tanpa halangan, udara dingin berterbangan dengan gila-gilaan, dan es segera mengembun menjadi gletser yang terus menyebar. Itu menghancurkan perisai Gu Blood Curtain Skyflower. Kekuatan seperti itu, Lord Skycrane tidak berani menghadapi gletser saat dia segera terbang ke udara. Di bawah tatapannya yang tercengang, gletser itu terus menyebar dan benar-benar menutupi seluruh gunung King Mao dari puncak gunung hingga ke dasar. Dalam kejadian ini, gunung King Mao yang subur dan subur berubah menjadi tanah es dan salju yang menyeramkan. Tanah es di bawah kaki Fang Yuan terus terangkat lebih tinggi, dia juga secara pribadi mengamati pemandangan ini. Gletser Seribu Li ini adalah bukti kejatuhan seorang jenius muda, dan di dalamnya terkandung kemarahan dan desahan tak berdaya Bai Ningbing. Tidak bagus. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Kesadaran Bai Ningbing melemah dan perlahan-lahan menghilang, dia sudah kehilangan kendali atas gletser itu. Fang Yuan menemukan bahwa ruang tempat dia berada menyusut, es terus-menerus mengembun dan bergerak maju, menekan ruang tempat dia berada.